البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada surat Ali Imran juz yang keempat. Perhatikan baik-baik ikhwani fillah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-121, yaitu mengenai sedikit kisah terjadinya perang Uhud, yang mana sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sebenarnya tragedi peperangan perang Uhud atau yang semisalnya itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada segenap kaum muslimin. Apakah mereka setia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena di perang Uhud tentunya kalau kita memperhatikan kisah tersebut sangat mengharukan dan juga sedih karena kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Ya, semuanya tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun segenap para sahabat saat itu perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, siapa namanya? Naam, Abu Sufyan bin Harb, siapa namanya? Antum? Sakhr. Jangan lupa ya. Kemudian kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja selisih jumlah pasukannya tidak seimbang. Dan juga memang terjadi kekeliruan di situ juga. Kaum muslimin ketika awal mula berangkat berjumlah sekitar 1000 pasukan. Cuman yang 300 pulang lagi. Orang-orang munafikun maksudnya ya, sampai tengah perjalanan pulang lagi sehingga jumlah kaum muslimin 700-an. Perang Uhud itu. Nah, bayangkan orang munafikun itu kalau ikut perang itu enggak bawa untung. Nah, bikin ribut aja. Ikut berangkat gerudukan itu bareng-bareng ikut, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi 300 tadi itu bersama pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ma'ruf raisul munafikin. Nah, barakallahu fikum di perang Uhud tersebut. Nah, kemudian pasukannya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, kurang lebihnya sekitar 3000-an. Nah, pasukannya besar karena mereka balas dendam ketika kalah di perang Badr. Di perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum, itu kaum muslimin Masya Allah diberikan kemenangan walaupun jumlahnya sedikit. Jumlahnya berkisar antara 313 sampai 340 kaum muslimin. Nah, mereka 1000. Nah, 1000 pasukan. Tapi Allah Ta'ala berikan pertolongan di perang Badr. Ya, karena namanya peperangan memang seperti itu. Terkadang ada kalahnya, ada menangnya. Cuman di situ kita ambil kesimpulan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di perang Badr sangat luar biasa hingga pemimpinnya Abu Jahal terbunuh di situ. Nah, barakallahu fikum, terbunuh di perang Badr. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa azakumullah. Intinya, naam, yang sudah kita ambil walaupun globalnya, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Naam, jumlahnya kaum muslimin saat itu 1000 pasukan ketika berangkat, namun ternyata 300 pasukan pengkhianat dari kalangan munafikin mundur kembali, tinggallah tersisa barakallahu fikum 700 pasukan. Abu Sufyan bin Harb menyusun kekuatan yang sebesar-besarnya untuk balas dendam. Mereka kurang lebihnya 3000 pasukan perang Uhud. Naam, Allah Ta'ala uji dengan kekalahan. Karena apa? Karena memang segenap para sahabat saat itu ketika Rasulullah membagikan tempat-tempatnya, kamu di sini, jangan tinggalkan Gunung Uhud. Nah, bayangkan Rasulullah ada pesan.
Jangan tinggalkan Gunung Uhud walaupun kelihatannya menang, jangan ditinggalkan. Kemudian ternyata ketika melihat barakallahu fikum ketika ma'rakah di medan peperangan sudah dimulai, nampaklah kaum muslimin menang awal mulanya. Akhirnya mereka tertarik dengan ghanimah yang ada di hadapannya. Nah, ada salah satu di antara mereka yang teriak, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, itu ada ghanimah itu, ada ghanimah. Akhirnya yang di Gunung Uhud tadi itu, yang Rasulullah sudah mewanti-wanti jangan tinggalkan Gunung Uhud, mereka turun semua. Turun akhirnya apa? Rebutan ghanimah di situ. Ternyata orang-orang musyrikin, orang kufar mengatur siasat. Mereka putar balik menguasai Gunung Uhud. Akhirnya kaum muslimin di bawah tadi yang lagi rebutan ghanimah dibantai. Nah, barakallahu fikum, dibunuh oleh apa? Oleh pasukan orang-orang kufar Quraisy. Nah, barakallahu fikum, dan orang-orang musyrikin di situ. Allah musta'an, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di perang Badar diberikan kemenangan. Abu Jahal saja yang kelihatannya sangar itu ya, kemudian bengis itu terbunuh di situ perang Badar. Nah, Allah taala menurunkan bantuan pasukan bukan dari manusia, dari malaikat. Nah, 3000 malaikat diturunkan. Nah, barakallahu fikum, untuk membantu orang-orang yang perang Badar tadi itu. Nah, di perang Uhud sampai karena kaum musyrikin menang, ada barakallahu fikum setan yang bantu mereka juga. Setan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu yang membuat kaum muslimin gaduh. Nabi Muhammad terbunuh katanya. Akhirnya orang pada bingung. Bayangkan padahal barakallahu fikum bisikan-bisikan dan juga setan memang ikut andil di situ. Nah, barakallahu fikum, ujian, barakallahu fikum, ujian yang sangat luar biasa. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maq'ida lil qital wallahu samii'un 'alim." Ayat yang ke-121 ini perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan ketika engkau telah pergi di pagi hari meninggalkan keluargamu wahai Muhammad, dalam keadaan engkau mengatur saf-saf kaum mukminin di pos-pos peperangan, wallahu samii'un 'alim. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu pada perang Uhud ini. Terjadi pada tahun berapa tadi, Ihsan? Perang Uhud? Nah, bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Wadhkur ayyuhar rasul hina kharajta min baitika labisan 'uddatal harb." Ingatlah wahai Rasul, ketika engkau telah keluar dari rumahmu dalam keadaan memakai perlengkapan peperangan. Tangdimu sufufa ashabik, engkau menyusun, mengatur saf-saf barisan para sahabatmu. Wa tunzilu kulla wahidin fi manzilih, dan engkau telah mendudukkan masing-masing orang pada kedudukannya, tempatnya, maksudnya pos-pos penjagaan atau pos-pos peperangan. Liliqa'il musyrikin fi ghazwati Uhud, untuk menjumpai kaum musyrikin pada perang Uhud. Ingatkan ya, terjadi pada bulan apa tadi? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin jumlahnya berapa tadi? Kurang lebihnya 1000, itu pun pulang lagi 300, tinggal 700 yang ikut. Paham ya? Orang kufar berapa tadi? Berkisar antara 3000 tadi, barakallahu fikum. Memang kaum muslimin diberikan ujian itu luar biasa. Nah, terbunuh banyak, 70-an itu ya, yang terbunuh. Nah, orang kufar terbunuh sekitar 22. Tapi orang kaum mukminin banyak terbunuh di situ. Allah musta'an. Kita lihat, padahal di perang Badar, kaum muslimin sekitar 14 saja yang terbunuh. Mereka 70 terbunuh, 70 ditawan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wallahu sami'un li aqwalikum 'alimun bi af'alikum. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang barakallahu fikum, maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian dan mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Perhatikan baik-baik, perang Uhud terjadi pada tahun berapa tadi? 3 Hijriah bulan Syawal. Perang Badar terjadi pada tahun berapa tadi? Perang Badar 2 Hijriah bulan Ramadan. Jumlahnya berapa tadi perang Badar? Kaum muslimin jumlahnya berapa? Antum? 100 tak? Berapa tadi antum? 1000? Berapa tadi antum? 314 sampai 314. Nah, kurang lebihnya 314 sampai 340 gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Orang kafir berapa jumlahnya? 1000. Kaum muslimin tapi diberikan kemenangan pada perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb
mengatur siasat untuk balas dendam pada perang Uhud. Berikutnya, qala Allah Ta'ala berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Perhatikan ini. Pada perang Uhud ternyata ada dua orang, ada dua kelompok yang berkeinginan untuk mundur kembali. Karena melihat jumlah pasukannya banyak, 3.000 bayangkan. 3.000 pasukan. Kaum muslimin berapa tadi? Awal mulanya 1.000, ternyata tinggal 700. Bayangkan. Itu kalau kita perhatikan baik-baik enggak sebanding. Oleh karena itu sempat ada dua kelompok yang ingin mundur kembali, meninggalkan medan peperangan karena takut kepada mereka. Tapi padahal wallahu waliyuhuma. Padahal Allah Ta'ala akan menolong mereka berdua. Tapi tetap akhirnya mereka kokoh dan ikut berperang, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, nanti akan disebutkan nanti. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang mukminun. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah udkur ayyuhan nabi ma kana min amri Bani Salimah wa Bani Harithah. Ingatlah wahai nabi, yaitu tragedi terjadinya barakallahu fikum, tragedi kisah Bani Salimah dan Bani Harithah. Hina hadatsathum anfusuhum birruju' ma'a za'imihimul munafiq Abdullah bin Ubay ini. Nah, ketika sempat ingin kembali, karena Bani Salimah itu dari kabilah Khazraj. Paham ya? Kemudian Bani Harithah dari kabilah Aus. Nah, sempat mau kembali, bayangkan. Ketika terpetik pada benak mereka untuk kembali bersama pemimpin mereka, al-munafiq Abdullah bin Ubay. Nah, bayangkan, Abdullah bin Ubay ini pemimpin orang munafikin, tapi enggak nampak sekali awal mulanya. Paham ya? Nah, tapi tetap digelari dengan Za'imul munafikin. Nah, ini yang memimpin untuk pulang kembali 300 tadi itu. Nah, sempat Bani Harithah dan Bani Salimah ingin ikut karena takut. Jumlahnya sedikit. Perbekalannya itu enggak banyak juga. Padahal musuhnya berapa tadi? 3.000-an, bayangkan. Dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan tadi? Wallahu siapa namanya Abu Sufyan tadi? Sakhr. Ingat, Sakhr bin Harb. Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhr bin Harb. Punya saudari perempuan dia. Punya saudari perempuan. Nah, barakallahu fiikum. Siapa saudari perempuannya? Penduduk api neraka. Siapa? Ummu Jamil. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Namanya siapa Ummu Jamil? Sudah pernah dikenalkan dulu? Sudah pernah kenalan kan Ummu Jamil? Siapa namanya Ummu Jamil? Arwa bintu Harb. Ahsan. Arwa bintu Harb. Nah, barakallahu fiikum. Arwa bintu Harb itu saudarinya Naam, barakallahu fiikum, Abu Sufyan bin Harb. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sekedar mengulang kembali ya, karena yang namanya maklumat murajaah itu penting sekali. Hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Paham ya? Kalau ilmu kok enggak diulang-ulang itu enggak pernah hidup. Paham ya? Sebagaimana antum nanam tanaman itu kalau enggak pernah antum siramin, enggak pernah antum pupuk, ya layu. Kalau udah layu mati. Paham ya? Ilmu itu kalau enggak antum ulang-ulang, lama-lama ya tiba-tiba hilang gitu aja. Oleh karena itu ada ungkapan kullama takarrar taqarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Paham ya? Seharusnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum bagaimana? Ingat-ingat ya, Bani Salimah dari kabilah apa? Na'am, barakallahu fikum Khazraj. Bani Harithah dari kabilah Aus. Naam. Khaufan min liqa'il adu. Kenapa kok mau lari? Kenapa mau berbalik arah? Karena takut dengan musuh. Jumlahnya banyak, 3.000 pasukan, bayangkan. Padahal kaum muslimin tinggal 700. Nah, ini kalau enggak imannya kuat ini bahaya ini. Walakinallaha 'asamahum wa hafizahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan juga memberikan perlindungan kepada mereka. Bayangkan ini. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal raisul munafikin. Nah, barakallahu fikum, orang-orang munafik dari kalangan Yahud yang ada di Madinah tergolong besar dari 3 kabilah, 3 marga, 3 suku. Sama Banu Nadir. Apa? Kongkok apa? Yang jelas. Yang jelas.
Banu Nadir, satu lagi, dua lagi. Banu Quraidah, satu lagi. Qainuqa, bukan Qunqa, Qainuqa. Paham ya? Nam Qainuqa ini memang namanya begitu. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah itu 3 marga besar, itu orang Yahud yang ada di Madinah. Nah, orang-orang munafikin dipimpin oleh sosok yang dikenal Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Allahumma musta'an. Kita lihat. Fasaru ma'aka mutawakkilina Allah, akhirnya mereka pun berjalan bersamamu dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hampir lolos ini ya. Bani Salimah dan Bani Harithah hampir ingin pulang kembali, takut. Tapi Allah Ta'ala ternyata lindungi mereka. Dan akhirnya tetap berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-123 sambungannya, karena ini kisah yang bisa dikatakan sebagai pelajaran gitu ya. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menolong kalian pada perang Badr dalam keadaan kalian itu jumlahnya sedikit. Bayangkan, jumlahnya sedikit, lemah juga, perbekalan enggak ada, sedikit seadanya, pasukannya juga sedikit, tapi Allah Ta'ala nolong. Bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Perang Badr terjadi pada tahun berapa tadi? Antum? 2 Hijriah bulan Ramadan. Jumlah pasukannya berapa tadi? Fajri? Kurang lebihnya 214 sampai 240. Jumlah musuhnya sekitar 1000 tadi itu. Dipimpin oleh siapa mereka? Orang musyrikin? Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya, Yusuf? Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Enggak tahu juga. Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya? Antum? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang ditukar-tukar. Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya Abul Hakam dulunya. Karena yang orang ini terkenal di lingkungannya itu kalau ada orang berselisih dia dipercaya untuk mendamaikan itu loh. Tapi karena dia enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, digelari Abu Jahal ini. Paham ya? Bapaknya kebodohan. Abu Jahal. Kalau Abu Lahab berarti siapa namanya? Abdul Manaf. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Abu Lahab siapa namanya antum? Siapa? Abdul Uzza. Ingat ya? Abu Lahab, Abdul Uzza. Kemudian Abu Jahal tadi siapa? Abu Jahal siapa tadi? Sudah tercatat belum tadi? Allahul musta'an. Siapa tadi? Amr bin Hisham. Jangan dilupakan ini. Ini tak tanya terus ini ya. Nanti suatu ketika tanya lagi. Barakallahu fiikum. Karena ini termasuk istilahnya apa? Memberikan maklumat yang penting. Jadi yang berlalu. Dulu mungkin antum hafal pemain sepak bola, tinggalkan sudah. Paham ya? Antum mana yakin sebagian antum bertanya nomor 7 siapa? Tahu dia. Kaos yang nomor 7 itu siapa namanya? Mungkin tahu walaupun enggak ikut main, ya enggak? Karena udah sering lihat, tapi kalau seperti ini penting diluruskan. Sekarang menghafal seperti ini, barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, jangan sampai terlupakan ya. Ummu Jamil sudah dikenalkan, Abu Lahab dikenalkan, Abu Jahal, kemudian Abu Talib, Abdul Muthalib, paham ya? Itu semuanya upayakan diingat-ingat terus ya. Berikutnya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa laqad nasarakumullahu ayyuhal mu'minun, dan sungguh Allah Ta'ala telah menolong kalian wahai segenap kaum mukminin bi Badrin, yaitu pada perang Badr, ala a'daikumul musyrikin, yaitu ketika melawan musuh-musuh kalian orang musyrikin, ma'aqillati adadikum wa udadikum, bersamaan sedikitnya apa? Jumlah kalian dan juga perbekalan kalian. Sudah jumlahnya sedikit, perbekalan sedikit, tapi menang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bantuannya langsung dari langit, kita lihat. Fa khafullaha bi fi'li awamirihi wastinabi nawahih, maka takutlah kalian kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. La'allakum tashkuruna lahu ni'amahu. Semoga kalian termasuk orang-orang
yang bersyukur, mensyukuri atau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya. Ingat-ingat nih ya, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan bulan Ramadan. Nah, perang Uhud terjadi pada tahun bulan apa? Bulan Syawal. Tinggal diurutkan aja. 2 Hijriah bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal kan, bulan setelah Ramadan, Syawal tahun 3 Hijriah. Perang Uhud. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita tutup karena masih ada sambungannya. Qala Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang selanjutnya 124, Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Perhatikan baik-baik ini. Jadi ketika perang Badar, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan apa? Pertolongan yang sangat luar biasa. Pasukannya langsung dari langit. Nah, ada bantuan dari langit, kita lihat. Nah, artinya ketika engkau berkata kepada segenap kaum mukminin, apakah enggak cukup kalian dengan apa yang telah Rabb kalian bentangkan untuk kalian? 3.000 malaikat diturunkan. 3.000 malaikat bantu perang Badar. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun atsabahumullah, udkur ayuhan nabi makana min amri ashabika fi badrin. Ingatlah wahai nabi tragedi yang terjadi pada para sahabatmu pada perang Badar. Hina syaqqa alaihim an ya'tiya madadun lil musyrikin. Ketika mereka merasa berat untuk mendatangkan barakallahu fikum perbekalan atau jumlah untuk musyrikin, karena mereka jumlahnya sekitar 1.000, padahal pada perang Badar jumlah kaum muslimin berapa tadi? 314 sampai sekitar 340 tadi itu. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Suruh ingat-ingat karena di situ posisinya bisa dikatakan sedikit tapi menang gitu loh ya. Kita lihat. Fa auhayna ilaika an taqula lahum, kemudian kami berikan wahyu kepadamu untuk engkau mengatakan kepada mereka, alan takfiyakum ma'unatu rabbikum bi an yumiddakum bi salasati alafin minal malaikati munzalin minas sama'i ila ardil ma'rakah. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada segenap kaum mukminin, tidakkah cukup kalian dengan bantuan Rabb kalian yang telah dibentangkan untuk kalian 3.000 malaikat diturunkan dari langit menuju bumi peperangan. Bayangkan itu, 3.000 malaikat. Naam. Yusabbitunakum ma yuqatiluna ma'akum, yang mereka akan mengokohkan kalian dan juga berperang bersama kalian. Bantuannya 3.000 pasukan dari langit. Apa dari pasukannya? Malaikat. Pertolongan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum karena ada sambungannya. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan benar, tentu kemenangan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemenangan jika kalian mau bersabar dan mau bertakwa. Barakallahu fiikum, niscaya akan datang kepada kalian secara apa? Tiba-tiba. Yaitu ini yang Allah Taala bentangkan untuk kalian, Rabb kalian. Berapa? 5,000 minal malaikah. 5.000 bahkan. Bahkan 5.000, enggak 3.000 lagi. Barakallahu fiikum, bahkan 5.000 akan dibentangkan untuk kalian. Barakallahu fiikum, yang sudah apa? Yang sudah diberikan tanda pada mereka, para malaikat tersebut dengan kendaraan-kendaraan, maksudnya kendaraan itu untuk perang itu ya, kuda-kuda yang mereka naiki. Barakallahu fikum, karena saat itu kalau perang kendaraannya kuda. Kalau sekarang kalau perang kendaraannya apa kira-kira? Kalau sekarang kendaraannya ya mungkin mobil-mobil anti peluru, paham ya? Karena saat itu kalau peperangan senjatanya itu enggak ada, AK-16 itu enggak ada. Paham ya? Barakallahu fikum, kemudian bazooka itu enggak ada, mortir-mortir enggak ada. Saat itu peperangan senjatanya apa saja? Pedang, tombak, panah dan lain-lain. Paham ya? Intinya bukan senjata teknologi seperti sekarang ini. Jadi kalau saat itu memang benar-benar berhadapan ini, kalau sekarang dari jauh sniper udah kena dari jauh. Kalau saat itu peperangan memang berhadapan langsung gitu ya, bisa dikatakan lebih mengerikan gitu loh ya. Kalau sekarang ini senjatanya sekarang lebih canggih, jadi terkadang enggak berhadapan dekat pun dari jauh bisa. Barakallahu fikum, yang jelas
peperangan itu bisa dikatakan apa barakallahu fikum, walaupun dengan senjata canggih pun tetap harus berhati-hati. Nah, dan peperangan yang paling bagus dan aman itu kalau peperangan dia menggunakan apa? Parit. Paham ya? Parit itu semacam ya kondak lah, parit. Makanya seperti terjadinya perang Ahzab itu ya, jadi bikin parit itu lebih aman karena posisinya parit ini dibikin di atas kepala kita. Dalamnya itu ya, sehingga kita jalan pun aman. Nah, walaupun peluru lalu lalang enggak akan kena, insyaallah. Bismillah ya, seperti itu, dan itulah yang kita saksikan saat itu. Nah, barakallahu fikum ketika di Darul Hadis Damas ketika perang melawan Syiah Rafidhah waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu yang terjadi. Yang jelas ini sekedar apa? Tambahan bahwasanya nah barakallahu fikum perang Badar Allah taala berikan pertolongan yang sangat luar biasa, bahkan bukan 3.000 malaikat lagi tapi 5.000 malaikat. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, sudah kita baca tadi ya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Bal yakfikum hadzal madad. Bahkan cukup bagi kalian jumlah ini. Wa bisyaratun, na'am barakallahu fikum, wa bisyaratun ukhra lakum, dan ada kabar gembira lain untuk kalian. In tasbiru 'ala liqa'il adu, jika kalian bersabar bertemu musuh, wa tattaqullaha fi fi'li ma amarakum bih wastinabi ma nahakum anhu, yaitu bertakwa kepada Allah taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya yang perintahkan kepada kalian dan menjauhi apa-apa yang Allah taala larang dari kalian. Wa ya'ti kuffaru Makkah 'alal fawr musri'ina liqitalikum, tiba-tiba datang orang-orang kufar dari Mekah apa? Secara tiba-tiba dalam keadaan cepat untuk memerangi kalian. Yang dipimpin oleh siapa tadi? Perang Badar ini. Orang kufar ini dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Oh, itu ya, kita lihat. Naam, yang mereka apa? Yadunnuna annahum yasta'silunakum. Perhatikan ini. Mereka menganggap bahwasanya kalian itu akan dicabut akar-akarnya. Akan dihabisi kalian. Anggapan mereka seperti itu kan, jumlahnya 1000 terus melihat pasukan cuma 314 sampai 340. Sikat aja kata mereka. Tapi padahal apa, di situ Allah taala memberikan pertolongan, menang kaum muslimin. Nah, kita lihat, fa innallaha yumiddukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kalian 5.000 malaikat yang mereka sudah dikasih tanda semuanya. Ai qad a'lamu anfusahum, sungguh mereka telah na'am barakallahu fikum bertanda pada diri mereka, dan wa khuyulahum, na'am, dan juga apa? Kuda-kuda mereka bi alamatin wadihatin, dengan tanda-tanda yang nampak dan jelas serta gamblang. Mafhum soalannya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, sebenarnya kisahnya masih bersambung, namun dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk disambung, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada segenap kaum mukminin adalah bentuk pertolongan yang mulia dan agar menenangkan hati-hati kaum mukminin, dan perlu diperhatikan bahwasanya pertolongan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.